Sebuah sandal hak tinggi dilempar ke arahku di hari pernikahan adik iparku. Semua tamu terdiam, mengira aku akan hancur. Tapi tak disangka, balasan dari seorang istri berhijab yang selama ini diam justru mengungkap rahasia keluarga yang membuat semua orang terkejut, termasuk ibu mertuaku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku ingat, hari itu Jakarta terasa begitu lembab. Hujan gerimis sejak pagi, membasahi setiap sudut kota dan membuat jalanan macet tak karuan. Aku duduk di dalam mobil, menatap tetesan air yang mengalir di kaca jendela, hatiku campur aduk. Di sampingku, suamiku, Rizky, sedang fokus menyetir, sesekali melirikku dengan senyum tipis. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga besar kami, hari pernikahan adik perempuannya, Tiara. Bagi sebagian orang, pernikahan adalah momen yang penuh kebahagiaan. Tapi bagiku, pernikahan ini adalah medan perang yang tak terlihat, terutama dengan ibu mertuaku, Ibu Ranti. Hubungan kami memang tidak pernah harmonis sejak awal. Sejak aku pertama kali bertemu dengannya, tatapan matanya selalu dingin, seolah aku adalah orang asing yang tak seharusnya ada di samping putranya. Aku tahu, Ibu Ranti tidak pernah menginginkan menantu sepertiku. Aku bukan dari keluarga terpandang atau bergelimang harta. Aku hanya seorang Anissa, seorang gadis sederhana yang kebetulan berhasil mencuri hati putranya. Baginya, aku tidak cukup pantas, tidak cukup cantik, tidak cukup berkelas, dan yang paling utama, tidak cukup kaya. Kamu tegang banget, sayang, ujar Rizky, menggenggam tanganku. Semua akan baik-baik saja. Aku membalas senyumnya, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu tidak demikian. Ibu Ranti memiliki kebiasaan buruk, yaitu mempermalukanku di depan banyak orang. Biasanya aku hanya diam, memilih untuk menunduk dan bersabar. Tapi hari ini, di acara pernikahan yang begitu penting, aku merasa kegelisahan yang berbeda. Aku cuma berharap ibu bisa menerima aku. Sedikit saja, bisikku, melirik cincin pernikahan di jari manisku. Kamu tahu, Anissa, kata Rizky, mengusap punggung tanganku. Aku sudah berulang kali bicara dengannya. Dia cuma butuh waktu. Percaya padaku. Aku mengangguk. Meskipun aku tahu bahwa waktu yang dimaksud Rizky sudah berjalan selama 2 tahun. 2 tahun pernikahan, 2 tahun berjuang untuk mendapatkan restu yang tak kunjung datang. Aku telah mencoba segalanya. Memasak makanan kesukaannya, membersihkan rumahnya, bahkan membelikannya hadiah. Semuanya sia-sia. Setiap kali aku melakukan kebaikan, Ibu Ranti akan membalikan fakta, mengatakan bahwa aku melakukannya dengan pamrih. Ia selalu mencari celah untuk menyindirku. Kata-katanya tajam seperti belati, menusuk tepat di ulu hati. Seringkali, saat kami berkumpul dengan keluarga besar, ia akan melontarkan lelucon tentang betapa cerobohnya aku, atau betapa tidak tahu aturannya aku. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku pantas mendapatkan semua ini? Apakah mencintai Rizky dan menikahinya adalah sebuah kesalahan? Tapi kemudian aku melihat senyum tulus Rizky, matanya yang penuh cinta, dan aku tahu bahwa perjuangan ini sepadan. Rizky adalah satu-satunya alasan mengapa aku bertahan, satu-satunya alasan mengapa aku tidak pernah menyerah. Namun, beberapa hari belakangan, Ibu Ranti tampak lebih aneh dari biasanya. Ia sering menelepon Rizky, meminta hal-hal yang tidak masuk akal, dan menyuruh kami untuk datang lebih awal ke lokasi pernikahan. Ia bilang ada banyak hal yang harus diatur dan aku harus membantunya. Aku curiga, ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Di sampingku, Rizky memutar kemudi, berbelok ke sebuah gang kecil. Sebentar lagi sampai, katanya. Kamu siap?
Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu kencang. Aku menunduk, membenahi jilbabku yang sedikit miring. Aku memakai gamis panjang berwarna krem yang sudah aku siapkan sejak jauh hari. Aku juga membawa tas kecil berisi pernak-pernik yang mungkin dibutuhkan oleh Tiara. Siap tidak siap? Harus siap, jawabku, mencoba tersenyum. Rizky tertawa pelan. Itu semangat istriku, pujinya, mengecup keningku. Apapun yang terjadi, aku di pihakmu. Aku merasakan kehangatan yang menjalar di hatiku. Keberanian Rizky untuk selalu membelaku di depan ibunya, meskipun ia seringkali kena semprot, adalah kekuatan terbesarku. Tanpa kehadirannya, aku mungkin sudah menyerah sejak lama. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidupku jika harus menghadapi Ibu Ranti sendirian. Aku menatap cermin di atas dashboard mobil, memperhatikan pantulan diriku. Mataku memancarkan ketenangan, tapi di baliknya ada kecemasan yang tak bisa aku sembunyikan. Aku berdoa dalam hati, semoga hari ini berjalan lancar. Aku berdoa agar tidak ada sandiwara baru yang dibuat oleh Ibu Ranti. Mobil berhenti, dan dari balik jendela, aku melihat sebuah gedung mewah yang dihiasi dengan karangan bunga. Tiara dan suaminya akan mengadakan resepsi pernikahan mereka di sini. Aku melihat Ibu Ranti berdiri di depan pintu masuk, menyambut tamu-tamu. Senyumnya lebar, tetapi saat ia melihat kami keluar dari mobil, senyum itu menghilang, digantikan oleh tatapan tajam yang sudah sangat aku kenal. Begitu aku melangkahkan kaki keluar dari mobil, tatapan Ibu Ranti langsung menusukku. Ia tidak menyapaku atau menanyakan kabarku. Ia hanya melirikku dari atas sampai bawah, seolah menilai penampilanku. Aku menunduk, pura-pura tidak melihat tatapan itu. Rizky yang menyadari hal itu, langsung menggenggam erat tanganku. "Selamat pagi, Bu," sapa Rizky. "Anissa dan saya datang lebih awal, seperti yang Ibu minta." "Bagus," jawab Ibu Ranti singkat, menatapku. "Kenapa jilbabmu miring? Tidak bisa rapi sedikit di hari penting seperti ini? Memalukan." Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Padahal, aku sudah berusaha merapikan jilbabku beberapa kali di mobil. Aku mencoba tersenyum. "Maaf, Bu. Nanti saya perbaiki di dalam." "Sudahlah," sahut Ibu Ranti, mendengus. "Jangan cuma minta maaf. Anissa, tindakanmu tidak pernah sejalan dengan perkataanmu." Aku menggigit bibir, menahan gejolak di dada. Ini baru permulaan, dan aku sudah merasa lelah. Aku melirik Rizky, yang terlihat kesal. Ia memijat pelipisnya. "Bu, tolong jangan mulai. Ini hari pernikahan Tiara." "Apa? Memangnya salah kalau ibu mengingatkan menantu ibu sendiri untuk berpenampilan rapi?" Ibu Ranti melipat tangannya di dada. "Atau kamu lebih membela istrimu daripada ibumu?" "Bukan begitu, Bu," kata Rizky. "Hanya saja." "Sudahlah, ayo masuk. Banyak yang harus kamu urus, Rizky. Urusanmu dengan menantu kesayanganmu itu bisa nanti," potong Ibu Ranti dengan nada sindiran yang kentara. Aku berjalan di belakang mereka, merasa seperti bayangan yang tak diinginkan. Di dalam, aula resepsi sudah dihias dengan sangat indah. Bunga-bunga segar, lampu kristal, dan tirai-tirai sutra membuat suasana begitu mewah. Aku tahu ini semua adalah kerja keras Tiara, dan tentu saja Ibu Ranti, yang mengaku telah mengurus semuanya. "Anissa, kamu ikut Ibu," perintah Ibu Ranti saat kami sudah masuk. "Bantu Ibu memeriksa dekorasi. Jangan cuma berdiri di sana seperti patung." Rizky menatapku khawatir. "Aku temani, sayang," katanya. "Tidak perlu, Rizky," sergah Ibu Ranti. "Kamu urus tamu di depan. Biar Anissa yang bantu Ibu. Kamu tidak tahu apa-apa soal dekorasi." Aku mengangguk pada Rizky, memberinya isyarat bahwa aku akan baik-baik saja. Rizky ragu-ragu,
Tapi ia akhirnya menurut. Aku melangkah mengikuti Ibu Ranti, yang berjalan cepat di depanku. Ibu Ranti membawaku ke sudut ruangan di mana ada beberapa bingkisan souvenir yang belum tersusun rapi. "Lihat ini," katanya, menunjuk tumpukan kotak. "Kamu harus memastikan semua kotak ini tersusun rapi di meja. Jangan sampai ada yang miring atau jatuh. Kalau ada yang rusak, kamu yang ganti." Aku mengangguk, mengambil kotak pertama dan mulai menyusunnya. Kotak-kotak itu cukup berat. Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggungku, meskipun pendingin ruangan menyala penuh. Ibu Ranti hanya berdiri, mengawasi setiap gerak-geriku, seolah aku adalah seorang pembantu yang sedang ia awasi. "Hati-hati, Anissa," katanya. "Jangan sampai membuat malu keluarga kita." Aku tidak membalas. Aku hanya fokus pada pekerjaanku, mencoba mengabaikan tatapan tajam dan kata-katanya. Aku tahu, ini adalah salah satu cara Ibu Ranti untuk membuatku merasa kecil dan tidak berharga. Ia selalu mencari kesempatan untuk menunjukkan dominasinya. Saat aku sedang menyusun kotak-kotak itu, aku mendengar bisik-bisik dari beberapa kerabat yang lewat. "Itu menantunya Ibu Ranti. Ya, kasihan, kok disuruh kerja begitu? Padahal tamunya belum datang." Ibu Ranti memang begitu, suka pilih kasih. Aku berpura-pura tidak mendengar. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diriku. Aku tahu, jika aku terpancing emosi, Ibu Ranti akan semakin senang. Ia akan merasa puas karena rencananya berhasil. Setelah selesai menyusun semua bingkisan, aku kembali menghampiri Ibu Ranti. "Sudah selesai, Bu," kataku. Ia melirik tumpukan bingkisan itu, lalu mengangguk puas. "Lumayan," katanya. "Sekarang, kamu ke dapur. Bantu Ibu memeriksa makanan. Ibu curiga cateringnya tidak bersih. Kamu tahu sendiri, kan, kita harus hati-hati." Aku terkejut. "Ke dapur?" tanyaku. "Tapi, Buk, ini." "Kenapa? Kamu keberatan?" potongnya. "Bukankah menantu harus membantu? Kamu tidak mau melihat adik iparmu bahagia?" Aku menggeleng. "Bukan begitu, Bu." "Ya sudah. Tunggu apa lagi? Cepat ke sana," katanya, lalu ia berbalik dan pergi, meninggalkan aku sendirian. Aku menatap punggungnya yang menjauh, hatiku terasa seperti dicubit. Aku tahu, ia tidak benar-benar membutuhkan bantuanku. Ia hanya ingin membuatku sibuk dan mempermalukanku di depan orang-orang. Ia ingin membuatku terlihat seperti seorang pembantu, bukan menantu. Aku menghela napas, menunduk, dan berjalan perlahan menuju dapur. Aku tidak menyadari bahwa sandiwara yang sesungguhnya belum dimulai, dan panggungnya sudah disiapkan dengan sempurna. Aku memasuki area dapur, yang dipenuhi oleh koki dan pramusaji yang sibuk. Aroma masakan yang harum langsung menyambutku. Aku merasa canggung, berdiri di tengah-tengah mereka. Tidak ada yang memperhatikanku. Aku melangkah perlahan, mencoba mencari tahu apa yang harus aku lakukan. Seorang koki senior, yang kelihatannya adalah kepala koki, menatapku bingung. "Mbak, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Maaf, Pak," kataku. "Saya disuruh Ibu Ranti untuk memeriksa makanan." Koki itu mengerutkan kening. "Memeriksa makanan? Makanan kami sudah dicek oleh pengelola gedung dan keluarga pengantin, Mbak. Semuanya aman dan higienis." Aku merasa malu. Aku tahu Ibu Ranti hanya mengirimku ke sini tanpa alasan yang jelas. Ia hanya ingin menempatkanku dalam posisi yang sulit. Aku tersenyum canggung. "Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Kalau ada yang perlu bantuan, panggil saya saja, ya." Koki itu mengangguk, lalu kembali ke pekerjaannya. Aku berdiri di sana selama beberapa menit, merasa seperti orang bodoh. Aku tahu, Ibu Ranti sedang mengawasiku dari jauh,
mungkin dari layar CCTV. Ia ingin melihatku kebingungan, melihatku malu, dan ia pasti akan menceritakan kisah ini kepada semua orang. Aku memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu. Aku melihat ada beberapa piring yang belum disusun rapi di salah satu meja. Aku mengambil inisiatif untuk menyusunnya, meskipun itu bukan tugas yang seharusnya aku lakukan. Aku membersihkan piring-piring itu dengan lap, memastikan tidak ada noda atau debu yang tersisa. Saat aku sedang sibuk, Ibu Ranti masuk ke dapur. Ia tidak sendirian. Ia bersama seorang wanita parubaya yang kelihatannya adalah salah satu kerabat dekat mereka. Aku mendengar mereka berbisik-bisik, melirik ke arahku. "Lihat itu, Bu Sri," kata Ibu Ranti. Suaranya pelan tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Anissa itu memang tidak tahu malu. Sudah tahu mau ada tamu, malah sibuk di dapur seperti pembantu. Bukannya membantu Tiara di ruang rias. Wanita bernama Ibu Sri itu tertawa kecil. "Sabar, Bu Ranti. Mungkin Anissa memang suka begitu." Aku menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Aku merasakan dadaku sesak. Aku tahu, Ibu Ranti sengaja membawanya ke sini untuk mempermalukanku. Aku tidak ingin menangis, tidak di depan mereka. Aku harus kuat. Aku terus membersihkan piring-piring itu, berharap mereka segera pergi. "Anissa," panggil Ibu Ranti dengan suara keras. "Apa yang kamu lakukan di sana? Kamu tidak lihat itu ada piring-piring yang kotor? Cepat bersihkan." Aku terkejut. Piring-piring yang aku pegang sudah bersih. Aku menatapnya. "Ini sudah saya bersihkan, Bu," kataku pelan. "Bohong," serunya. "Saya lihat sendiri ada noda di sana. Kamu ini pemalas sekali, Anissa. Kamu pikir kamu bisa menipu saya?" Aku terdiam. Aku tidak bisa membantah. Jika aku membantah, ia akan semakin menjadi-jadi. Aku mengambil lap, berpura-pura membersihkan piring yang sudah bersih itu. Ibu Sri hanya tersenyum mengejek. "Makanya, Bu Ranti," bisik Ibu Sri, "saya sudah bilang, jangan ambil menantu yang tidak sepadan. Jadinya begini, merepotkan saja." Aku menelan ludah, menahan air mata yang sudah ingin tumpah. Aku merasa sangat kecil, sangat tidak berharga. Semua usahaku untuk menyenangkan Ibu Ranti terasa sia-sia. Ia tidak akan pernah melihat kebaikanku. Ia hanya akan melihat kekuranganku. Aku melihat Rizky masuk ke dapur, matanya mencari-cari aku. Ia melihatku sedang membersihkan piring dan raut wajahnya langsung berubah. Ia langsung menghampiriku. "Anissa, kenapa kamu di sini?" tanyanya. "Kenapa kamu melakukan ini?" "Anissa sedang membantu Ibu, Rizky," sergah Ibu Ranti, sebelum aku sempat menjawab. Ia ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Rizky menatap ibunya dengan tatapan curiga. Ia tahu ibunya tidak akan pernah meminta bantuanku dengan cara yang baik. Ia juga melihat Ibu Sri yang berdiri di samping ibunya, tersenyum mengejek. "Bu," kata Rizky, suaranya terdengar dingin. "Anissa adalah istriku. Ia bukan pelayan. Jika ibu membutuhkan bantuan, biarkan aku yang melakukannya." "Kamu tidak usah ikut campur, Rizky," kata Ibu Ranti. "Anissa yang menawarkan diri." "Benar, Anissa?" Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, Rizky akan marah pada ibunya, dan itu akan menciptakan masalah yang lebih besar. "Anissa, jawab aku." Rizky menatapku. "Apa yang terjadi?" Aku tidak bisa menjawab. Air mata sudah membanjiri mataku. Aku menggeleng, tidak bisa berkata apa-apa. Rizky menghela napas. Lalu ia menarik tanganku, membawaku keluar dari dapur. "Kita akan bicara dengan Bapak," katanya. "Ini sudah keterlaluan." Aku membiarkan Rizky menarikku,
meninggalkan Ibu Ranti dan Ibu Sri yang masih berdiri di sana dengan wajah kesal. Aku tahu, apapun yang akan terjadi, hari ini akan menjadi hari yang panjang. Acara resepsi pernikahan dimulai. Gedung mewah itu dipenuhi oleh tamu-tamu undangan, dari kerabat dekat hingga rekan bisnis keluarga Rizky. Aku dan Rizky duduk di meja yang sudah disiapkan untuk keluarga, dekat dengan panggung pelaminan. Aku merasa sedikit lega karena Rizky ada di sampingku. Di atas panggung, Tiara dan suaminya tampak begitu bahagia. Mereka terlihat serasi dan penuh cinta. Aku tersenyum melihatnya. Aku ikut senang untuk mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Aku merasakan tatapan tajam Ibu Ranti yang terus mengawasiku dari meja sebelah. Aku berpura-pura tidak melihatnya, fokus pada hidangan yang ada di depanku. Saat makan siang, Ibu Ranti berjalan menuju panggung, mengambil mikrofon. "Terima kasih kepada semua tamu yang sudah datang," katanya. "Saya sangat senang melihat anak saya, Tiara, akhirnya menikah dengan pria yang pantas." Aku melihat Rizky mencengkram tangannya. Ia tahu, kata-kata Ibu Ranti ini adalah sindiran yang ditujukan untukku. Pria yang pantas. Itu artinya aku bukanlah wanita yang pantas untuk putranya. Kami, sebagai orang tua, sudah berusaha keras untuk mengadakan resepsi ini, lanjut Ibu Ranti. Semua persiapan kami lakukan sendiri, dari dekorasi hingga makanan. Tidak ada yang membantu kami. Mataku membelalak. Hatiku berteriak. Kata-kata itu begitu menyakitkan. Aku telah menghabiskan berjam-jam untuk membantu mereka. Aku bahkan begadang beberapa malam untuk membantu Tiara memilih gaun dan souvenir. Tapi semua usahaku tidak dianggap sama sekali. Rizky hendak berdiri, tetapi aku menahannya. Aku menggeleng, memohon padanya untuk tetap duduk. "Jangan, sayang. Jangan buat masalah," bisikku. Ibu Ranti melanjutkan pidatonya, menyebutkan betapa beruntungnya Tiara mendapatkan mertua yang begitu baik hati. Ia juga memuji dirinya sendiri, seolah-olah ia adalah pahlawan dalam cerita ini. Aku menunduk, merasakan panas di wajahku. Aku tahu, banyak orang yang menatap ke arahku. "Dan saya juga ingin meminta maaf kepada tamu-tamu yang hadir," katanya. "Ada beberapa kesalahan kecil yang terjadi hari ini. Sepertinya ada beberapa piring yang tidak bersih. Saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Mungkin ada orang yang sengaja membuatnya. Semoga tidak merusak selera makan Anda." Terdengar bisik-bisik di antara tamu. Aku merasakan tatapan mata mereka yang menusuk. Aku tahu, ia sedang menuduhku. Ia sedang berusaha membuatku malu di depan semua orang. Piring-piring yang aku bersihkan tadi pagi. Semua itu adalah bagian dari rencananya. "Anissa, kesini," panggilnya dengan suara lantang, mengagetkan semua orang. "Kemarilah. Ada yang harus kamu jelaskan." Rizky berdiri. "Bu, apa-apaan ini?" tanyanya. "Duduk, Rizky," sergahnya. "Ini urusan ibu dan istrimu." Aku tidak berdaya. Aku merasa sangat malu. Aku ingin sekali lari dan bersembunyi. Tapi aku tahu, jika aku lari, Ibu Ranti akan semakin menuduhku. Aku berdiri, berjalan perlahan ke arah panggung. Saat aku sudah berdiri di depannya, ia menatapku dengan mata penuh kebencian. "Jawab, Anissa. Kenapa kamu membuat malu ibu di depan tamu-tamu penting ini?" Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokanku tercekat. Air mata sudah menggenang di mataku. "Kamu pikir ibu tidak tahu kamu melakukan itu?" lanjutnya. "Kamu ingin membuat ibu terlihat buruk, kan?" "Bu, saya..." "Jangan banyak alasan. Kamu itu memang tidak becus. Tidak pernah melakukan hal yang benar." Tiba-tiba, ia melepas salah satu sandalnya, yang berhak tinggi dan berwarna emas. Matanya melotot, penuh amarah.
Ini balasan untukmu, serunya, lalu ia melempar sandalnya ke arahku. Semua orang terdiam. Mereka menahan napas. Aku hanya bisa memejamkan mata, menunggu rasa sakit menghantamku. Namun, sandal itu tidak mengenai tubuhku. Ia melayang melewati kepalaku, dan jatuh tepat di depan seorang wanita tua yang duduk di meja depan. Wanita tua itu adalah Nenek Rina, seorang dermawan dan tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Ia adalah orang yang memberikan beasiswa untuk Tiara. Selama ini, Ibu Ranti selalu membanggakan kedekatannya dengan Nenek Rina, padahal Nenek Rina datang hanya karena diundang Tiara. Sandal itu jatuh dengan bunyi yang memalukan, tepat di kaki Nenek Rina. Semua orang terdiam. Aku membuka mata, menatap Nenek Rina yang tersenyum padaku. Tatapan Nenek Rina bukan tatapan kasihan, melainkan tatapan pengertian. Ia mengambil sandal itu dan menyerahkannya kepadaku. Cantik sepatunya, nak, katanya dengan suara pelan. Jatuh, ya? Aku mengambil sandal itu, gemetar. Aku menatap Ibu Ranti, yang kini terdiam, membeku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi. Rencananya untuk mempermalukanku berbalik menjadi bumerang. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada Ibu Ranti, yang masih berdiri di atas panggung, dan padaku yang memegang sandal emasnya. Nenek Rina tersenyum lagi. Sudah, jangan malu. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi, semua orang tahu, ini bukan kesalahan biasa. Ini adalah sebuah penghinaan. Rizky, yang sudah berdiri di sampingku, menatap ibunya dengan marah. Ia hendak berbicara, tapi aku menahannya. Aku tahu, jika ia yang berbicara, ini akan menjadi drama keluarga yang lebih besar. Aku tahu, ini adalah saatnya aku yang harus berbicara. Aku menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Semua ketakutan dan rasa sakit yang aku rasakan selama 2 tahun ini, semuanya tiba-tiba menghilang. Aku merasakan kekuatan yang tak terduga. Ini adalah saatnya aku harus berdiri. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan harga diriku. Aku mengambil mikrofon yang ada di tangan Ibu Ranti, yang masih mematung. Ibu Ranti menatapku, matanya memancarkan rasa terkejut dan ketakutan. Ia tidak menyangka aku akan berani melakukan hal ini. Maafkan saya, kataku, suaraku bergetar tapi terdengar jelas. Saya tidak ingin merusak hari bahagia Tiara. Saya tahu, hari ini seharusnya menjadi hari yang paling indah untuknya. Aku berhenti sejenak, menatap Nenek Rina yang tersenyum padaku. Saya ingin berterima kasih kepada Nenek Rina, kataku. Nenek Rina adalah salah satu orang yang paling saya hormati. Lalu, aku kembali menatap Ibu Ranti. Saya tahu, Ibu Ranti memiliki banyak keluhan tentang saya. Ibu Ranti merasa saya tidak cukup baik untuk putranya. Ibu Ranti merasa saya tidak pantas berada di sini. Terdengar bisik-bisik di antara tamu. Beberapa orang terlihat terkejut dengan kata-kataku. Rizky menggenggam tanganku, mencoba menghentikanku, tapi aku tidak peduli. Selama ini, saya hanya diam. Lanjutku, saya tidak pernah membalas setiap kata-kata yang menyakitkan. Saya tidak pernah membalas setiap penghinaan yang saya terima. Saya pikir, dengan diam, saya bisa membuktikan bahwa saya adalah menantu yang baik. Saya pikir, dengan diam, saya bisa mendapatkan restu Ibu Ranti. Air mata mulai mengalir di wajahku, tapi aku tidak menghapusnya. Aku ingin semua orang melihat betapa sakitnya aku. Tapi saya salah, kataku. Diam tidak membuat Ibu Ranti menghargai saya. Diam hanya membuat Ibu Ranti semakin merendahkan saya. Ibu Ranti terlihat semakin panik. Ia mencoba menarik mikrofon dari tanganku, tapi aku menahannya. Saya ingin semua orang tahu, kataku,
Suaraku menjadi lebih tegas. Saya tahu, Ibu Ranti selalu mengatakan bahwa semua persiapan pernikahan ini ia lakukan sendiri. Ia selalu mengatakan bahwa ia adalah pahlawan dalam cerita ini. Aku berhenti sejenak, menatap semua orang di ruangan itu. Itu tidak benar, kataku. Saya tahu, Ibu Ranti tidak punya uang untuk mengadakan resepsi semewah ini. Semua orang terkejut. Ibu Ranti melotot padaku, wajahnya memerah. Selama 2 tahun terakhir, lanjutku, sejak saya menikah dengan Rizky, saya telah bekerja keras. Saya memiliki bisnis online yang saya bangun sendiri. Saya tidak pernah meminta uang dari suami saya atau dari keluarganya. Aku menarik napas dalam. Dan selama 1 tahun terakhir, kataku, saya telah mengirimkan uang ke rekening Ibu Ranti. Jumlahnya cukup besar. Saya tidak tahu Ibu Ranti menggunakannya untuk apa, tapi saya tidak pernah bertanya. Saya pikir, dengan membantu secara diam-diam, Ibu Ranti akan mulai menghargai saya. Ibu Ranti menggeleng. Ia hendak membantah, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Tentu saja, kataku, saya tahu, uang itu Ibu gunakan untuk membayar catering, gaun, dan semua hal yang ada di resepsi ini. Ibu selalu mengatakan bahwa Ibu yang mengurus semuanya. Tapi yang sebenarnya, Ibu tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Aku menatap Ibu Ranti, mataku dipenuhi air mata. Saya tidak peduli dengan uang, kataku. Saya tidak peduli dengan pengakuan. Saya hanya ingin dihormati. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Tapi Ibu Ranti tidak pernah memberikan itu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini, keheningan itu berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam, tapi keheningan yang penuh dengan rasa terkejut. Semua mata tertuju pada Ibu Ranti, yang kini terlihat kecil dan tidak berdaya. Aku tidak memandang mereka. Aku hanya menatap mata Ibu Ranti, mencoba mencari jawaban yang tidak pernah aku dapatkan. Setelah kata-kataku terucap, ruangan itu kembali dipenuhi bisik-bisik. Namun, kali ini bisik-bisik itu bukan lagi tentangku, melainkan tentang Ibu Ranti. Wajahnya yang semula pucat pasi, kini berubah memerah menahan malu. Ia tidak bisa berkata-kata. Lidahnya terasa keluh. Rizky, yang tadinya terkejut, kini menatapku dengan tatapan kagum. Ia tahu, aku adalah wanita yang kuat. Ia tahu, aku bukan wanita yang bisa direndahkan begitu saja. Ia tahu, aku melakukan semua ini bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membela diriku sendiri. Anissa, bisik Rizky, suaranya parau. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku hanya tersenyum. Apa gunanya? Sayang, aku tidak ingin kamu marah pada ibumu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tiba-tiba, Nenek Rina berdiri dari tempat duduknya. Semua orang menatapnya. Ia berjalan perlahan ke arah panggung, menatap Ibu Ranti, lalu menatapku. Ia mengambil tanganku, menggenggamnya erat. Nak Anissa, katanya, saya tahu siapa kamu. Saya tahu kamu bukan dari keluarga terpandang. Tapi, saya juga tahu, kamu adalah orang yang paling jujur dan paling berharga di ruangan ini. Semua orang terkejut. Saya sudah lama mengenal ayahmu, lanjut Nenek Rina. Ayahmu adalah orang yang sangat dermawan. Ayahmu juga adalah orang yang memberikan beasiswa untuk saya. Apa? Kata Ibu Ranti, akhirnya bisa berbicara. Bohong. Ayah Anissa hanya seorang guru biasa. Dia? Tidak, potong Nenek Rina. Ayah Anissa memang seorang guru. Tapi dia juga adalah salah satu pengusaha paling sukses di kota ini. Dia memiliki banyak bisnis, dan ia selalu menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk membantu orang-orang miskin. Termasuk saya. Aku tersenyum. Aku tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk Rizky.
Aku tidak ingin orang lain menghormatiku karena kekayaanku. Aku ingin mereka menghormatiku karena siapa diriku. Dan saya tahu, lanjut Nenek Rina, bahwa Anissa telah melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Anissa telah membantu banyak orang. Anissa telah menyumbangkan sebagian besar gajinya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia tidak pernah memberitahu siapapun. Ia tidak pernah ingin dipuji. Nenek Rina menatap Ibu Ranti. Jadi, Ibu Ranti, katanya, Anissa tidak perlu dibayar untuk berada di sini. Anissa tidak perlu dibayar untuk menjadi menantu ibu. Anissa adalah orang yang paling berharga di ruangan ini, dan ibu seharusnya bangga memilikinya. Ibu Ranti terdiam. Ia tidak bisa membantah. Semua orang menatapnya. Tatapan mereka bukan lagi tatapan kekaguman, melainkan tatapan jijik. Mereka tahu, Ibu Ranti telah berbohong. Mereka tahu, Ibu Ranti telah mempermalukan menantunya sendiri. Tiara, panggil Nenek Rina. Kemarilah, Nak. Tiara, yang sedari tadi hanya terdiam, berjalan ke arah panggung. Ia menatap Ibu Ranti dengan kecewa. Ia juga menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Tiara, kata Nenek Rina, kamu berutang banyak kepada kakak iparmu. Dia yang membayar gaun pernikahanmu, dia yang membayar catering, dan dia juga yang membayar semua dekorasi di sini. Tiara terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap Ibu Ranti, yang kini menunduk, tidak berani menatap matanya. Sudah, Nak, bisik Nenek Rina kepada Ibu Ranti. Jangan berbohong lagi. Semua orang sudah tahu kebenarannya. Ibu Ranti tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, membiarkan air mata mengalir di wajahnya. Ia tidak menangis karena penyesalan, melainkan karena malu. Ia telah mempermalukan dirinya sendiri. Aku menatapnya. Aku tidak merasakan kebencian. Aku merasakan rasa kasihan. Ibu Ranti adalah seorang ibu yang hanya ingin yang terbaik untuk putranya. Tapi, ia memilih cara yang salah. Ia memilih untuk merendahkan orang lain untuk meninggikan dirinya sendiri. Aku membiarkan Rizky menarikku dari panggung. Ia memelukku, mencium keningku. Maafkan aku, sayang, bisik Rizky. Aku tidak tahu. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, sayang. Yang penting, kamu sekarang tahu. Setelah kejadian itu, suasana resepsi berubah drastis. Para tamu yang tadinya ceria dan menikmati pesta, kini terlihat canggung dan berbisik-bisik. Tidak ada lagi yang berani mendekati Ibu Ranti. Ia duduk sendirian di meja keluarganya, dikelilingi oleh tatapan-tatapan yang menghakimi. Rizky menarikku menjauh dari panggung. Ia membawaku ke sebuah sudut yang lebih sepi, di belakang panggung. Ia masih memelukku, seolah tidak ingin melepaskanku. Aku tidak percaya, bisiknya. Aku tidak pernah tahu kalau kamu punya bisnis. Aku tidak pernah tahu kalau kamu yang membayar semuanya. Aku tidak ingin kamu tahu, kataku. Aku tidak ingin kamu merasa berutang. Aku melakukannya karena aku mencintai kamu. Aku melakukannya karena aku ingin melihat keluargamu bahagia. Air matanya tumpah di bahuku. Kamu terlalu baik, Anissa. Aku tidak pantas mendapatkanmu. Jangan berkata begitu. Kataku, kamu pantas mendapatkan segalanya. Kami berpelukan selama beberapa menit, membiarkan emosi kami mengalir. Rizky adalah orang yang paling mengerti aku. Ia adalah orang yang paling peduli padaku. Ia adalah satu-satunya alasan mengapa aku bertahan selama ini. Setelah kami merasa sedikit lebih baik, Rizky menatapku. Kita harus bicara dengan ibu, katanya. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Aku harus meluruskan semuanya. Aku mengangguk setuju. Aku tahu, ini adalah saatnya kami harus menghadapi Ibu Ranti. Bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan.
Kami berjalan beriringan, kembali ke area resepsi. Ibu Ranti masih duduk di tempatnya, menunduk. Ayah Rizky, yang sedari tadi hanya terdiam, kini menghampiri Ibu Ranti. "Ranti," katanya, suaranya terdengar kecewa. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu membohongi semua orang?" Ibu Ranti tidak menjawab. Ia hanya terus menunduk, menyembunyikan wajahnya yang malu. Rizky berdiri di depan ibunya. "Bu," katanya, "aku tidak pernah tahu kalau Anissa yang membayar semuanya. Aku tidak pernah tahu kalau kamu selalu mempermalukannya. Kenapa, Bu? Kenapa kamu melakukan ini?" Ibu Ranti mengangkat kepalanya, menatap Rizky. Matanya dipenuhi air mata. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Rizky," bisiknya. "Aku ingin kamu menikah dengan wanita yang sepadan. Aku tidak ingin kamu menikah dengan gadis miskin sepertinya." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Ia masih berpikir begitu. Ia masih berpikir bahwa aku adalah gadis miskin. "Bu," kata Rizky, suaranya bergetar. "Anissa bukanlah gadis miskin. Anissa adalah wanita yang paling kaya yang pernah aku kenal. Kaya hati, kaya kasih, dan kaya akan kebaikan." Ibu Ranti terdiam. Ia menatapku, tatapan matanya berubah. Bukan lagi tatapan jijik, melainkan tatapan penyesalan. "Aku sudah mengatakan pada semua orang," lanjut Rizky. "Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak peduli dengan kekayaan. Aku tidak peduli dengan status. Aku hanya ingin menikah dengan wanita yang aku cintai. Dan wanita itu adalah Anissa." Ayah Rizky mengangguk. "Ranti, kamu sudah keterlaluan. Kamu harus meminta maaf kepada Anissa." Ibu Ranti menggeleng. Ia tidak bisa. Ia tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Baginya, meminta maaf adalah sebuah kelemahan. "Baiklah," kata Rizky. "Kalau begitu, aku akan melakukannya. Aku akan meminta maaf untukmu, Bu." Rizky menatapku. Ia mengambil tanganku dan menciumnya. "Maafkan ibu, sayang. Maafkan dia atas semua kata-kata dan tindakan yang menyakitkan." Aku tersenyum. Aku tahu, Rizky adalah pria yang baik. Ia adalah pria yang pantas mendapatkan semua kebahagiaan di dunia ini. Ibu Ranti masih duduk di tempatnya, menunduk, tidak bisa berkata-kata. Ia telah kehilangan harga dirinya, reputasinya hancur. Bukan karena aku yang membalas, melainkan karena ia yang menciptakan drama itu sendiri. Malam itu, setelah resepsi usai, kami berkumpul di rumah orang tua Rizky. Suasana di dalam rumah sangat hening. Tidak ada yang berani berbicara. Rizky duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Bu," kata Rizky, membuka percakapan. "Kita harus bicara." Ibu Ranti tidak menjawab. Ia hanya terus menunduk. Matanya bengkak karena menangis. "Bu," lanjut Rizky, "selama ini, aku selalu membelamu. Aku selalu mencoba memahami alasanmu. Aku selalu mencoba menenangkan Anissa. Tapi aku tidak bisa lagi. Apa yang ibu lakukan hari ini, itu sudah keterlaluan." Ibu Ranti mengangkat kepalanya, menatap Rizky. "Kamu menyalahkan ibu?" tanyanya, suaranya parau. "Aku tidak menyalahkan ibu," jawab Rizky. "Aku hanya ingin ibu mengerti bahwa apa yang ibu lakukan, itu menyakitkan hati Anissa. Dan apa yang menyakitkan hati Anissa, juga menyakitkan hati aku." Ibu Ranti terdiam. Ia menatapku, tatapan matanya dipenuhi rasa penyesalan. "Maafkan ibu, Anissa," bisiknya. "Ibu tidak tahu kalau kamu." "Aku tidak meminta maaf, Bu," kataku. "Aku hanya ingin ibu mengerti bahwa aku bukan musuh ibu. Aku tidak pernah ingin mengambil Rizky dari ibu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ibu." Ibu Ranti menangis.
Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ayah Rizky, yang sedari tadi hanya diam, kini berdiri dan memeluk Ibu Ranti. "Ranti," katanya, "kamu harus meminta maaf dengan tulus. Bukan karena malu, tapi karena penyesalan." Ibu Ranti menyingkirkan tangannya, menatapku. "Anissa," katanya, "maafkan Ibu. Ibu sudah berlaku tidak adil padamu. Ibu sudah merendahkanmu. Ibu sudah membuatmu malu di depan banyak orang. Ibu tidak pantas dimaafkan." Air mataku tumpah. Aku tahu, kata-kata itu tulus. Itu adalah kata-kata yang sudah aku tunggu-tunggu selama 2 tahun. "Aku memaafkan Ibu," bisikku. "Sejak awal, aku sudah memaafkan Ibu." Ibu Ranti berdiri, berjalan ke arahku, dan memelukku. Ia memelukku dengan erat, seolah-olah ia tidak ingin melepaskanku. Aku membalas pelukannya. Aku tahu, ini adalah awal yang baru. "Tapi," kata Rizky, "aku ingin membuat sebuah keputusan. Aku ingin kita pindah, Anissa. Kita akan pindah ke rumah kita sendiri. Kita akan membangun keluarga kita sendiri." Ibu Ranti melepaskan pelukannya, menatap Rizky dengan mata terkejut. "Rizky, apa maksudmu?" "Aku tidak bisa lagi melihat Anissa disakiti, Bu," kata Rizky. "Aku tidak bisa lagi melihat Anissa dipermalukan. Aku harus melindungi Anissa. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi." Ibu Ranti menggeleng. "Kamu tidak bisa pergi, Rizky. Ibu butuh kamu." "Bu," kata Rizky, "aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan tetap mengunjungi Ibu. Aku akan tetap merawat Ibu. Tapi, Anissa dan aku harus punya rumah sendiri. Kita harus punya kehidupan sendiri." Ayah Rizky mengangguk. "Rizky benar, Ranti. Ini sudah saatnya. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini." Ibu Ranti menatapku. Ia tahu, aku yang memenangkan pertempuran ini. Bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan membalas dendam, melainkan dengan ketulusan hati. Keputusan Rizky untuk pindah rumah mengejutkan semua orang, terutama Ibu Ranti. Ia mencoba membujuk Rizky, ia mencoba membuat kami tetap tinggal, tetapi Rizky sudah bulat. Ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan pernikahanku dan melindungi hatiku. Aku dan Rizky mulai mencari rumah baru. Kami menemukan sebuah rumah kecil yang nyaman, tidak terlalu jauh dari rumah orang tua Rizky. Kami menghabiskan beberapa minggu untuk mendekorasi rumah itu, mengubahnya menjadi tempat yang benar-benar kami sebut rumah. Aku merasa sangat bahagia. Aku tidak lagi merasakan tekanan. Aku tidak lagi merasa takut. Aku bisa menjadi diriku sendiri, Anissa, yang mencintai suaminya dan yang ingin hidup bahagia. Setiap akhir pekan, kami mengunjungi orang tua Rizky. Hubungan kami tidak langsung membaik. Ibu Ranti masih canggung di sekitarku. Ia masih tidak bisa menatap mataku. Tapi, ia tidak lagi merendahkanku. Ia tidak lagi mempermalukanku di depan orang-orang. Tiara, yang tadinya terdiam, kini sering meneleponku. Ia meminta maaf atas semua yang terjadi. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah tahu kalau aku yang membayar semuanya. Ia mengatakan bahwa ia merasa sangat bersalah. "Tidak apa-apa, Tiara," kataku. "Aku tahu kamu tidak tahu apa-apa. Yang penting, kamu bahagia sekarang." Kami menjadi lebih dekat. Tiara sering datang ke rumah kami, membantuku memasak dan mengobrol. Ia juga sering menceritakan tentang masalah yang ia hadapi di rumahnya. Aku menjadi tempatnya untuk berkeluh kesah. Suatu hari, Ibu Ranti datang ke rumah kami. Ia tidak datang sendirian. Ia datang bersama ayah Rizky. Aku terkejut melihatnya. "Anissa," katanya, suaranya pelan. "Ibu ingin minta maaf." Aku menatapnya. Ia terlihat berbeda.
Ia tidak lagi mengenakan pakaian mahal. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan. Ia terlihat lebih sederhana. Ibu tahu, ibu sudah keterlaluan. Lanjutnya, ibu tidak bisa melupakan rasa malu yang ibu rasakan. Tapi, itu adalah pelajaran yang berharga. Ibu sadar, ibu tidak bisa membeli kebahagiaan dengan uang. Ibu tidak bisa membeli rasa hormat dengan kekuasaan. Air mataku menetes. Ibu tidak perlu minta maaf lagi, kataku. Aku sudah memaafkan ibu. Ibu Ranti tersenyum. Terima kasih, nak, katanya. Ibu ingin kamu tahu, ibu bangga memilikimu sebagai menantu. Ibu bangga memilikimu di keluarga kami. Aku memeluknya. Aku tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Hari di mana ibu mertuaku akan memelukku dan mengatakan bahwa ia bangga padaku. Meskipun kami sudah pindah, aku tidak pernah melupakan keluarga Rizky. Aku tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Aku tetap menjadi Anissa yang sama, yang mencintai suaminya dan yang ingin hidup bahagia. 6 bulan berlalu sejak kejadian di pernikahan itu. Hidupku kini terasa begitu tenang dan damai. Aku dan Rizky hidup bahagia di rumah kami. Hubungan kami menjadi semakin erat dan penuh cinta. Kami tidak lagi merasa canggung atau takut. Ibu Ranti, yang dulunya adalah mertua yang jahat, kini berubah menjadi ibu mertua yang baik hati. Ia sering datang ke rumah kami, membawakanku makanan, dan membantuku membereskan rumah. Ia tidak lagi mempermalukanku di depan orang-orang. Ia bahkan sering membanggakan aku di depan teman-temannya. Anissa itu menantu kesayangan saya, katanya. Dia bukan hanya cantik dan pintar, tapi juga baik hati. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan berubah seperti ini. Saya sangat bersyukur. Aku tersenyum mendengar kata-katanya. Aku tahu, ia tidak berbohong. Ia benar-benar tulus. Suatu hari, Ibu Ranti datang ke rumah kami. Ia membawakan kami sebuah kado. Aku membukanya, dan di dalamnya ada sebuah gamis panjang yang sangat cantik. Ini untukmu, nak, katanya. Ibu yang membelikannya. Ibu ingin kamu terlihat cantik di acara keluarga nanti. Aku terharu. Aku tidak menyangka ia akan melakukan hal ini. Aku memeluknya. Terima kasih, Bu, bisikku. Kamu adalah anak ibu, katanya. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Ibu bangga memilikimu. Aku merasakan kehangatan yang menjalar di hatiku. Aku tahu, ini adalah akhir dari babak yang menyakitkan dalam hidupku. Tapi, ini juga adalah awal dari babak yang baru, babak yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Aku menatap Rizky yang tersenyum padaku. Aku tahu, aku telah membuat keputusan yang benar. Aku tidak memilih untuk membalas dendam, melainkan untuk memaafkan. Aku tidak memilih untuk membenci, melainkan untuk mencintai. Aku tahu, kebaikan akan selalu menang. Aku masih ingat, hari di mana Ibu Ranti melemparkan sandalnya ke arahku. Aku masih ingat, semua rasa sakit yang aku rasakan. Tapi, itu adalah masa lalu. Kini, aku adalah Anissa, seorang wanita yang kuat, yang berani, dan yang tidak takut untuk membela dirinya sendiri. Aku adalah Anissa, seorang istri yang bahagia, dan seorang menantu yang dicintai. Kisahku adalah kisah tentang seorang wanita yang memilih untuk tidak membalas. Kisah tentang seorang wanita yang memilih untuk memaafkan. Kisah tentang seorang wanita yang menemukan kekuatannya sendiri, dan yang berhasil mengubah hidupnya sendiri. Aku tahu, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan kekuasaan. Kebahagiaan hanya bisa didapatkan dengan ketulusan hati. Dan hari ini, aku telah menemukannya.